Selamat datang di konten Bincang Alam episode 1 Trail Ranger. Bersama saya Iqbal Iswandaru sebagai host. Kita akan membahas seputar dunia moto trail. Sekarang kita berada di sirkuit Darupono di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Sekarang saya bersama dengan teman saya yaitu Denny Andre. Denny ini satu angkatan Armapala dengan saya, angkatan 7. Dan sekarang kita akan tanya-tanya nih seputar dunia trail dengan Denny. Denny ini mulai kenal dunia trail ini sejak kapan, Den? Kalau ngetrail tuh kenal dengan ngetrail tuh sejak kecil ya, soalnya di kampung itu biasanya banyak yang ngetrail lewat depan rumah gitu, udah itu tak tahu. Terus ini, Den, sebelum kita masuk ke dunianya kan aku pengen kenal dulu ya, jenis-jenis trail yang digunakan di Indonesia itu apa aja? Oh ya, kalau yang mulai dari atas itu KTM, ya itu harganya lumayan juga, Husqvarna, terus apa ya, terus kayak ke bawah lagi terus ganti Kalik, terus CRF, terus pakai terang-terangan, sama yang tua-tua itu TSDT itu. Nah itu biasanya ada komunitasnya sendiri, yang trail tua. Banyak juga ya jenis-jenisnya. Iya. Kalau Denny sendiri di Kendal ini ikut komunitas trail apa enggak? Ya ikut. Apa itu komunitasnya? Dulu itu ikut XTC, Kaliwungu Trail Community. Kaliwungu Trail Community. Dan kalau istilah trabes itu kan setauku ya, itu nasak-nasak ke jalan yang tidak seharusnya motor lewat. Iya. Nah itu bener enggak? Ya bener banget dong. Coba Denny jelaskan definisi trabes itu gimana? Trabes itu ya gimana ya? Ya nikmatin keindahan alam dengan motor trail gitu, terus memacu adrenalin, uji nyali juga. Jadi tujuannya trabes itu buat cari itu adrenalin, Iya. sama buat buka jalur juga ya. Iya. Trabes. Biasanya Denny kalau trabes itu berapa orang? Ya kalau biasanya itu berangkat 3 orang, terus ke sana jadi puluhan gitu, rame-rame Ya. Iya. Jadi mungkin enaknya itu di rame-rame itu ya, bareng. Iya, rame-rame itu. Jatuh pernah jatuh enggak? Ya jatuh ya sering. Sering, berkali-kali. Pernah sampai parah enggak jatuhnya? Alhamdulillah gak pernah. Enggak pernah. Ringan-ringan, paling cuma Iya. lecet gitu ya. Iya. Mas Denny ini pernah trabes berapa kali? Nah, banyak ya, gak ngitung. Banyak banget berarti ya. Terus persiapannya apa aja sih, Den, kalau mau trabes itu? Kalau mau trabes itu yang utama itu motornya itu di Sehat dulu ya, ya motornya. sehat dulu. Terus ya orangnya juga harus sehat juga. Secara mental dan fisik juga sehat Iya. orangnya. Harus. Terus perlengkapannya apa aja kalau mau? Perlengkapannya itu sepatu, yang utama sepatu, terus helm, terus juga goggle, terus juga sarung tangan Sarung tangan. yang utama. Utamakan safety ya. Iya. Terus kalau bicara trabes itu kan biasanya lewat tuh jalan desa apa hutan gini, Mas? Ya kalau awalan itu lewat jalan desa terus masuk hutan. Berarti lewatnya itu jalur yang tidak dilewati warga berarti. Iya benar. Tapi kan biasanya kalau jalur yang dilewati warga itu kan tadinya kan jalurnya biasa. Iya. Setelah dia trabes kan tahu sendiri kan, Mas. Iya. Jalannya jadi rusak. Kan ban motor trail itu kan seperti tahu gitu ya. Iya. Ada kotak-kotaknya itu kan merusak, Mas. Iya. Nah itu pendapatnya Mas Denny, kalau sebagai warga kan desa Mas Denny kan pernah dilewatin itu kan. Iya. Nah itu kalau jalannya rusak itu gimana kalau menurut Mas Denny? Jalan warganya. Jalan warganya. Kebetulan di jalan kampung itu udah dicor-coran gitu ya. Jadi aman kalau dilewati. Oh enggak ngerusak berarti. Enggak ada berusaha. Kalau semisal ngerusak gimana, Mas, pendapatnya? Kalau rusak ya biasanya itu kalau material itu ada acara baksos gitu kan. Nah, yang dilewati itu biasanya dapat kayak ya amplop lah gitu yang dilewati.
Jadi timbal balik gitu Iya, ya timbal Mas. balik. Warga juga mendapat Manfaatnya, manfaat, orangnya yang juga lewat mendapat. juga mendapat kesenangan lah. Iya. Trabas ini kan termasuk olahraga ekstrim ya Den ya. Iya. Tentunya butuh uang atau biaya yang lumayan tentunya ya. Nah, di belakang kita ini ada motor miliknya Menurut saya Denny sendiri. Ini harganya berapa Den kalau boleh kalau tahu? itu 34 hampir 35. 3 juta ya. Enggak, Oh, 34. 35 juta. Iya. Terus itu motornya ini udah dimodif apa dari sananya? Masih standar kalau ini. Standar. Itu baru motornya. Terus perlengkapan lainnya mulai helm sampai dari atas sampai bawah itu berapa aja? Kalau helm itu mulai paling murah itu 400-an terus sampai itu ya mahal-mahal 7 juta terus 10 juta juga ada. Itu helm. Iya. Terus ininya Google-nya Google-nya itu mulai 150-an. paling murah Iya, paling murah. sampai paling mahal Sampai ya berapa ya? 1 juta juga ada, terus 2 juta juga ada. Tergantung mereknya. Terus setelah Google apalagi Den? Sepatu paling murah itu ya 400-an. Terus ya paling mahal itu ya 10 juta juga ada. Terus untuk perlengkapan di badan Den seperti kan pasti pakai itu ya kayak bajunya itu kan Iya, jersey berapa itu? jersey itu 350 murah, paling murah udah 1 set. Jadi tentunya harga segitu kan harga juga mempengaruhi kualitas ya Den ya. Iya benar. Semakin mahal maka semakin bagus tentunya. Jadi kalau kalian pengen ikut olahraga ini ya siapkan uang kalian juga. Denny kalau mau beli-beli gitu nabung dulu atau gimana Den? Mau dulu. Nabung dulu ya dari dulu waktu masih sekolah sering nabung juga Iya. beli-beli itu. Nah, itu untuk teman-teman pesan dari Denny kalau mau beli nabung dulu, jangan langsung minta orang tua ya Den ya. Iya. Karena rugi sendiri kok minta ke orang tua kan lucu. Denny sendiri pernah beli perlengkapan paling mahal apa Den? Sepatu ya. Kalau aku itu biasanya kayak mahal-mahal itu beli second-an. Secondan tapi tentunya masih bagus ya Iya. kualitasnya. Berapa itu Den? Ya itu 400 second. Aslinya itu kalau barunya 900. Jadi masih lumayan ya segitu ya Iya. dapat 400. Di belakang kita ini motornya Denny. Ini kalau boleh tahu mereknya apa ini Den? Ini mereknya CRF 150L. 150L. Berarti 150 cc ya. Iya. Selain ini punya apa lagi Den? Kalau di rumah itu customan di rumah. Ada berapa? Cuma 1. Berarti sama ini 2. Iya. Ya? Nah ini Den, terkait Trabas ini kan di Indonesia ini kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Den ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu di tahun 2019 atau 20 saya lupa itu ada kasus yang cukup ramai di kalangan pecinta alam ini. Ada oknum Trabas itu naik motor trail sampai ke puncak gunungnya itu di Gunung Sumbing Den. Lah itu kalau menurut Denny itu gimana? Kalau menurut saya kalau ada izinnya juga ya sesuai sama aturan juga gak masalah ya. Kalau ilegal gitu ya masalah, gak setuju. Jadi selama diizinkan berarti tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa kalau ada izinnya terus fotonya juga jelas. Tapi kalau menurut saya ya Din, itu kan kasus kemarin itu kan si oknum ini itu dia naik motor di jalur pendaki, dimana jalur pendaki ini itu ketika dilalui motor trail itu kan bisa membuat longsor atau jalurnya rusak. Dan juga suara bising motor itu kan, motor trail itu kan suaranya kencang banget ya. Nah itu juga bisa mengganggu habitat di gunung tersebut. Jadi kalau menurut saya ya walaupun kemarin itu katanya sih diizinkan ya sama
yang memiliki kekuasaan di gunung tersebut, memiliki kewenangan di gunung tersebut. Tapi saya rasa itu tetap salah, Den, kalau ada motor trail yang sampai ke puncak gunung. Jadi yang salah itu tetap dua-duanya, Den, kalau menurut saya. Baik yang minta izin sama yang mengizinkan. Terus kalau di Kendal sini aman ya, Den, ya, enggak ada. Aman, enggak ada. Karena Sesuai aturan. kalau di jalan raya, Den, itu biasanya tetap ngebut atau biasa aja, Den, Ya, mematuhi peraturan. tergantung kondisi juga, lihat kondisi. Kalau waktunya cepat ya cepat, lambat ya lambat, sesuaiin. Karena gini, Den, saya kan juga punya Pak D kan yang Ya. suka terabas gitu lah. Ketika di jalan raya itu, wah, katanya dia sih teman-temannya naiknya umpak-umpakan, deh. Karena ini ada oknum yang memiliki wewenang, atau polisi yang ikut komunitas tersebut. Jadi komunitas ini merasa aman-aman aja, sewenang-wenang lah di jalan raya. Padahal itu isinya bapak-bapak semua dia, bapak-bapak botak tua-tua gitu. Jadi ya karena ada backingannya lah istilahnya. Di situ ada 2 polisi katanya Pak D saya. Tapi Pak D saya jalannya aman, santai Pak D saya. Yang enggak santai teman-temannya, Den. Pak D saya aman ya. Setelah kita berbincang-bincang terkait dunia trail ini, pesan dari Denny untuk sesama pecinta trail ini kedepannya apa untuk alam ini kita? Tetap nikmati alam dan juga jangan lupa melestarikannya. Tetap nikmati alam dan jangan lupa melestarikannya. Mungkin cukup sampai di sini bincang alam episode 1 Trail Venture. Dari saya sebagai host Iqbal Iswandaru dan juga narasumber kita Denny Andre. Izin pamit diri apabila ada kesalahan ataupun ucapan saya yang dapat menyinggung penonton. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di bincang alam selanjutnya.